sebulan setelah naik Gunung Gede kan gue bakal tuh. Naiknya gue ke Gunung Gede tuh buat pemanasan. Lebih ke manajemen napas kali ya. Harus dibawa santai, jangan dibawa. Mungkin lebih ke suges. Ketika suges lu udah mana tuh tambah capek. Buat gelar tenda, nanti buat gue bisa ke bawah lagi. Iya. Gue udah ngap banget itu Ron, sumpah. Iya. Dia gitu tuh bawa helm, tali sama harness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel gua Sun Hiker bersama Bang Gondrong. Sama nama gua. Kenalin dong nama gua dong. Kan gue susah ngomongnya. Beliau namanya karena mulutnya rada cadel, dia nggak bisa nyebutin nama dia sendiri. Namanya Roron Urip Pratomo atau biasa dipanggil Roron. Dia juga salah satu videografer, fotografer juga, semua bisa lah. Yang penting mah cuan lah. Yang penting cuan, sama kayak gua. Fotografer, videografer, editor, direktur, semua gua cuanin. Jadi gitu guys. Jadi dia ini hobinya naik gunung juga kan? Hobi naik gunung. Hobi naik gunung. Terus lu udah lumayan sih, lu udah banyak juga ya naik gunung ya? Di atas 25 lah, paling 35 paling kalau lebih 30 lah. Di atas ya 30-an lah, sekitar 30-an ya. Nah, ini tuh dia. Gue dulu kan diracunin sama temen gue tuh naik gunung. Pertama si Cipuy sih ngeracunin gue tuh waktu itu. Cipuy. Gede, karena ada project waktu itu kan. Oh itu pertama kali tuh yang sama Pertama Akasaka. kali gue Akasaka, jalur Cibodas waktu itu ke Gunung Gede. Nah terus karena gue penasaran waktu itu Ron. Karena gue waktu itu kan cuma sampai Kandang Badak. Karena udah gak kuat sampai puncak. Karena pertama kali anjir. Gue suruh jadi videografer juga buat sebuah brand outdoor. Akhirnya gue gak kuat tuh kalau misalkan ngetrip sampai puncak. Akhirnya di Kandang Badak waktu itu. Cuma dari situ gue ngerasa kalau gunung tuh indah Ron. Iya. Itu yang bikin gue nagih Ron. Kan waktu itu tuh jarak 2 minggu dari situ, dari gue ngegarap project itu, gue langsung ngajak lo kan. Iya. Gue langsung ngajak lo Ron, gue bilang gimana caranya nih, gue pengen naik gunung lagi, gue bilang. Sampai atas. Nyampe atas, gue pengen nyampe puncak waktu itu. Karena saking pengennya naik gunung waktu itu, pengen nyampe puncak. Kita sampai, gue udah nggak mikir panjang sih. Waktu itu kita naik Grab ya. Naik Grab. Kan janjinya kan makanya siang tuh. Iya, karena masih ada job gue ya. Masih ada job apa gimana tahu? Dia udah standby. Gue standby tuh bocah lama banget nih. Jam berapa nih? Jadi awalnya sih mau ngecer kan biar murah nih. Biar murah. Ujung-ujungnya naik Grab tuh dari jam berapa? Jam 11 malam kan? Jam 12-an ya? Jam 12 malam kita naik. Iya, lu ke gua, lu bawa apa sih? Bawa kamera. Wah, bagaimana kamera? Ada kamera sampai 2. Bawa lighting kata gua. Lu ngapain sih lu bawa lighting, mau ngejob emang? Kan ekspektasi gue tuh udah gimana gitu kan. Karena gue kan ya emang gue niatnya tuh capture keindahan di atas. Cuma ya emang ngeberatin juga sih buat di track kan. Pasti. Buat ngeberatin banget sih buat di track. Makanya itu jadiin pengalaman banget buat gue Ron. Jadi pas ketika gue naik ya gue bawa barang sesimpel mungkin untuk dokumentasinya gitu. Nah waktu itu kita naik Grab lumayan mahal ya. 400 ya? 3,5 sama 400 sama tol. 400 itu, 400 dari Bekasi. 400 ribu dari Bekasi ke base camp Gunung Putri. Di Gunung Tapi kalau ramen mah enak sih, kalau ramen mah murah itu patungan. Iya, cuma kan waktu itu kan gila gitu. Karena udah saking pengennya gua, ya si Roron ngayoin ya waktu itu gas. Ya terus gimana Ron? Pas gue naik gunung anjir. Ya, menurut lu gimana waktu? Gue sih maklumin buat orang pertama kali. Masalah ngeluh atau bawaannya nggak sesuai, ya gue biasa. Makanya gue ngeyain kalau naik gunung gede jalur Putri. Karena gue yakin pasti gue bakal ngegendong lu. Kalau lu nyuruh gue ke gunung lain, saya gunung Ciremai, gue nggak kuat tuh. Pasti kan gue bakal, wah ini gue kuat nih. Soalnya gue mikir kalau ketika gue bawa orang pemula, berarti gue bawa 2 orang, bukan gue doang, bukan gue sendiri. Itu gitu. Iya sih emang waktu itu yang gue rasain dada gue Ron. Yang lu duluan kan, gue masih di bawah kan waktu dari base camp waktu itu ke atas. Pas di sawahnya itu kan gue udah ngap banget itu Ron sumpah. Dada gue panas anjing. Gue bilang anjing si Roron ninggalin gue. Gue mikirnya gimana ya, anjing si Roron kagak solider banget gitu. Gue bilang. Cuma pas kesini-sini gue mikirnya, oh wajar sih buat pembelajaran gue juga.
Terus terang, gue waktu itu kesel sama dia. Anjing, gue belum ditinggalin. Sampai temen-temen gue bilang katanya Sultan gak usah itu ya. Kata gue mah serta dah. Kan gue yang gedung juga baik kan, gue cuma lu doang ya. Mungkin karena lu pertama kali ya. Jadi gue sengaja nih gue kasih space jarak biar lu terus jalan nih. Soalnya semakin lama gue berhenti, entar semakin lama muncak, nah kemalaman. Kalau kemarin gue udah males tuh. Makin ribet kalau malam di jalur. Makanya gue kasih space, ya kalau lebih main 20 meter masih kelihatan lah. Lu jalan, gue jalan. Sampai lu berhenti, ya gue berhenti. Lu pulang kayak gue langsung ngeliatin kan. Gitu, gak bakal sejalan, masih tetap kelihatan. Ya, mungkin karena gue belum ada pengalaman waktu itu. Jadi gue mikirnya kemana-mana. Oh gitu. Gue mikirnya kemana-mana, terus terang orang itu, anjing gue bilang nih. Tapi alhamdulillahnya sih waktu itu ada anak Jakarta yang nolongin gue, yang nemenin sampai atas. Cuma sih kalau lu tahu ya, kalau gue pengen tahu nih. Sebenarnya tuh ketika gue jalan duluan, gue mikir si Dono udah gak kuat nih. Yaudah gue nyari, gue setiap orang nih, gue tanya bang dari mana nih, gue cari orang yang asik dan satu lokasi. Nah gue kenal sama dia, gue deketin, terus gue ngomong bang, gue titip temen gue ya di belakang, nanti lu ajak aja, jadi gitu. Jadi tuh ketika lu gabung sama dia tuh itu udah titipan dari gue sebenarnya. Makanya abis itu kan batang lu gue bawa, gue langsung buru-buru ke atas, buat gelar tenda, nanti baru gue bisa ke bawah lagi. Iya. Jadi gitu tujuan gue kenapa gue bisa nyari orang-orang, gue nyari kenalan buat nemenin lu, karena gue tanya dia katanya jalan santai karena dia bawa cewek kan. Nah gitu. Iya, dari situ sih banyak pengalaman yang gue ambil sih, Ron, terus terang. Pengalaman yang gue ambil, terus ya untuk manajemen pendakian, logistik, masalah kayak gitu juga banyak yang gue ambil juga pengalaman dari situ. Ya itu yang gue bilang tadi, nggak perlu bawa banyak-banyak kamera. Karena gue ekspektasinya udah, wah ntar di atas gue pengen begini, ternyata pas udah nyampe atas yang dikeluarin cuma satu kamera. Karena udah saking capeknya. Tapi yang gue rasain waktu itu kan dada gue emang bener-bener panas banget waktu itu yang pas. Emang gitu sih sebenarnya, gue juga sama kayak gitu. Tapi emang apa ya, lebih ke manajemen napas kali ya. Harus dibawa santai, jangan dibawa. Mungkin lebih ke suges, ketika suges lu udah mana-mana tuh tambah capek. Emang pikiran gue tuh udah, pikiran. Wah anjir gue belum udah pokoknya udah bener-bener mumet banget gitu lah, karena udah emosi, bete, sama berat. Karena sepi juga lu sendirian jalan kan ya? Iya, itu yang gue rasain waktu itu. Itu bener-bener ya bikin stres juga sih, lumayan bikin stres juga karena kesel sama bawaan berat banget. Dada tuh bener-bener kerasa banget waktu itu. Cuma ya alhamdulillah terbayarkan sih pas di atas. Aman deh. Alhamdulillah terbayarkan di atas. Oh ya terus Ran, gue suka tuh pengalaman lu pas waktu lu naik gunung apa namanya yang di Jawa Timur? Raung. Raung, di Gunung Raung itu gue pengen banget Ron, anjir. Itu gimana sih treknya Ron? Gue ngeliat kan, ntar dulu nih, gue kan ngeliat kalau di YouTube nih, pas nyampe mau ke atasnya tuh, kan masih pakai tali tuh kan ya? Iya pakai itu apa? Kan mantel. Terus kita mesti melipir tuh, mesti melipir. Itu jalur setapak apa bisa dilewatin 2 orang kayak gitu? Jadi tuh dari bawah sampai pos 9 apa shelter 9 gue lupa namanya. Itu ya biasa, lembah gitu. Lembah, masih banyak-banyak pohonan lah. Iya, masih biasa. Terus nanti setelah itu baru lewatin tebing-tebing gitu. Kalau bilang serem apa enggaknya, kalau sendiri sih sendiri tanpa ada gate atau lu tapi di sana wajib gate kan ya? Wajib gate. Iya. Cuman katanya sih bisa kalau nggak pakai gate asal lu punya sertifikat panjat tebing. Oh gitu. Lu bawa alat sendiri. Iya. Buat masalah jalur itu udah ada sih, udah dipasang-pasangin. Tapi memungkinkan nggak kalau kata lo, kalau misalkan kita naik sendiri gitu, bawa alat sendiri walaupun kita punya sertifikat gitu, nge-trek sendiri kita ke Raung, memungkinkan nggak? Tanpa ada guide. Bertiga kayaknya sih. Bertiga. Soalnya harus ada tektokan sih kayaknya. Kalau sendiri mungkin tuh gue harus bener-bener pro kali ya. Kalau udah pro banget mungkin oke. Cuman kalau nggak pro banget masih ya standar-standar kayaknya susah sih. Nah terus gimana tuh, lanjut gimana tadi? Itu pun kan sebulan setelah naik Gunung Gede kan gue bakal tuh. Naiknya gue ke Gunung Gede tuh buat pemanasan. Oh iya setelah naik sama gue? Iya. Setelah naik sama gue dia langsung kaki gue seleo tuh. Jatuh kan pagi turun gue jatuh. Nah pas tidur Gede gue jatuh, kaki gue seleo. Nah terus abis itu dulu tuh. Dia tuh setiap 3 hari sekali. Terus gue bilang temen gue, nih kayak gue gak ikut deh. Soalnya gue kayaknya gak bakal kuat ini. Terus kata temen gue, udah ada gua. Ya lu siapa anjir? Ya ketemu ya, iya emang lu bakal mau kalau gue mati emang lu ujung mau mati anjir, kata gue gitu kan ya. Ya lu tuh kalau ngomong jangan kayak gitu apa. Sama dia dibujuk-bujuk. Kata gue ya udah oke lah, dirayu-rayu kan ntar gini ya udahlah ikut aja tuh. Ikut ya udah gue bawa sama trekking pole. Itu kan gue minjem punya orang Cikarang. Sampai hancur tuh. Tuh orang baik banget dah kata gue.
Bang, nih trekking poli gue bayarin aja dah ya, udah hancur banget nih. Udah nggak apa-apa bang, pakai aja nggak apa-apa santuy. Sampai pada patah, apa mau patah udah kebelah dua gitu. Karena kan gue jalan ya kena kayu, kena batu, stuck. Emang treknya gimana sih? Parah gitu dari lu perjalanan dari base camp sampai camp areanya. Dari base camp sampai dari base camp sampai ke tempat camping standar biasa. Cuman pas dari tempat camp itunya ke puncaknya, puncak sejatinya itu yang lumayan. Berarti lu dari pas summit itu lu nggak bawa, cuma bawa daypack doang? Iya, bawa daypack doang, sama air minum, sama makanan, roti, sama kamera. Talinya dibawa sama guide-nya? Sama guide-nya. Sama dia guide-nya tuh bawa helm, tali, sama harness. Jadi kalau nggak bawa guide, kayaknya lu bawanya lebih banyak lagi. Lebih ribet pastinya. Lebih ribet di talinya. Kan berat banget karena mantel bisa 10-20 kilo. Kan panjang banget tuh, satunya berat banget itu. Iya, makanya diwajibin bawa guide tuh ya kayak gitu mungkin ya. Karena berat-berat di talinya, ribet kalau sendiri. Iya, ribet. Cuma bisa-bisa aja, cuman ya ribet, capek. Terus jalurnya tuh Ron, gue kalau di YouTube kan suka lihat tuh jalur yang melipir itu tuh. Itu bisa dilewatin 2 orang atau kita mesti tunggu-tunggu dulu terus sambil megang. Harus tunggu. Megang apa namanya, tebingnya gitu kan. Makanya kan gue 2 bulan atau 3 bulan gitu ya sebelum gue naik gunung itu, karena gue udah ngerencanain, gue latihan climbing di Unisma. Oh, gitu. Latihan kuatin jempol kaki. Jadi pas sono sama kuatin tangan. Kadang-kadang gue tuh kalau lagi ada di rumah tuh, kalau ada di pintu-pintu gitu, ya gue pull up buat latihan cengkraman. Jadi pas gue sono ya, karena gue latihan, ya biasa sih, aman. Cuman ya gitu, jadi kadang ada batu yang lu injek runtuh. Jadi kadang-kadang tuh pegangan nih, lu tes dulu, aman guys. Itu di jalur yang melipir itu? Iya. Berarti emang sih bawahnya kayak ada space buat jalan 0,5 meter. Cuman tetep aja pak, kudu pegangan, pas itu juga. Jurang ya? Iya, terus sebenarnya cuman pakai mantel sini sama karabiner. Sama harness. Tetep aja sih ngeri, kalau jatuh kan udah hilang tuh, buset gak kelihatan. Kadang batunya gue tendang ya, hilang udah. Ada berapa puncak sih di Raung tuh? Satu doang. Puncak sejati itu ya? Iya. Kalderanya sih itu gila itu. Iya. Tapi yang susahnya tuh pas ditusuk gigi tuh. Soalnya dia kayak ngeliatin. Tusuk gigi puncak juga apa? Sebelumnya dari sejati. Sebelumnya sejati. Jadi kayak ada jadi kayak lu naik ke atas nih. Nanti tusuk gigi baru bisa landai buat ke puncak sejatinya. Oh, berarti naik ke tusuk gigi dulu terus lu turun. Yang tadi miring-miring itu. Yang miring-miring. Yang tadi yang melipir itu. Iya, itu menuju ke sejati. Iya, menuju ke ini puncak tusuk gigi. Oh, tusuk gigi. Iya. Berarti yang ke puncak sejatinya lebih ekstrim lagi? Enggak, biasa. Biasa aja. Ya, biasa aja. Udah kelihatan tuh, tinggal jalan doang, kanan kiri. Itu yang lu foto di apa? Yang pas di patoknya itu di puncak sejatinya? Itu puncak sejatinya itu. Yang kalderanya kelihatan banget itu. Iya sih, emang indah banget itu, gue pengen banget. Untuk sampean tuh kagak, gue ngeri sedep. Itu kayak dari jam apa ya? Dari jam 3 malam di tempat camp. Pos 9 apa sektor 9 gue lupa namanya. Sampai ke puncak itu jam 9. Ya kurang lebih 6 jam lah. 6 jam. Iya. Karena nyantai sih. Dari camp area sampai ke summit puncak 6 jam. Iya, 6 jam. Karena nyantai. Rame lah itu kan bawa 25 orang enggak salah. Gue satu rombongan tuh. Oh, berarti rombongan bukan lu doang yang dari Bekasi. Bukan. Jadi nama dia. Jadi kumpulin nih. Nanti sama dia digabungin. Oh, gitu. Digabungin. Terus ininya Ron, apa? Estimasi perjalanan. Ongkos dari Bekasi ke sana lu waktu itu habis berapa? Gua kurang lebih habis 1,5 kayaknya. Itu apa aja tuh? Gua naik kereta dari Bekasi ke Surabaya. Apa stasiun namanya? Surabaya, gue lupa namanya. Gundang itulah. Surabaya lah pokoknya. Ya, habis Surabaya naik lagi ke Banyuwangi. Terus pas habis itu berarti lu dari stasiun Surabaya lu naik kereta lagi, transit berarti pindah kereta. Iya, pindah kereta ke Banyuwangi. Iya, Banyuwangi. Dari Banyuwangi baru lu naik ini. Elop. Gue naik motor, ojek. Personnya banyak yang nawarin. Ada ojek, ada mobil osbak, banyak yang nawarin situ. Oh, berarti jarak dari Banyuwangi itu ke Raung nggak terlalu jauh. Dari stasiun ke base camp itu kurang lebih 5 kilo kayaknya. 5 kilo. 5 kiloan lah. Nah, itu untuk estimasi harganya berapa tuh? Nah, kayak itu gue gak tahu tuh, tapi temen gue yang bayarin. Tapi semua gue cuma bayarin doang, gue cuma bayar kereta doang. Kereta, ongkos pergi, sama jajan, logistik, sama bayar tiket tiket masuknya, pendaftarannya, sama buat gate-nya. Habis berapa gope? Habis berapa sih maksinya? Gue sama gate habis gope. Si maksinya? Iya, kurang lebih gope kayak kalau salah. Satu orang apa 2 orang? Satu orang. Untuk 1 orang gope. Berarti
Oke, kita lanjut. Ada kesalahan teknis dikit karena overheat. Cuacanya nih panas sebenarnya. Iya, banget ini. Silo, coy. Silo. Oh ya, lanjut tadi. Tadi sampai mana? Nyampe ongkos. Ongkos buat ke daftar ke Raungnya tuh. Jadi kayak dia kayak ada paket-paket gitu buat paket servis buat gate-nya. Ada yang 2,5 GoPay apa berapa gitu. Jadi yang GoPay tuh katanya nggak salah dapat aqua 5 liter, kalau nggak salah, gue juga lupa sih. Dibawain sama gate-nya? Iya, kalau yang 200, dia 2,5 tuh cuman alat doang. Alat buat, harness kalamantelnya doang, sama kalamidelnya. Berarti, pas lu nyampe Simaksi, lu bayar per orangnya itu 500? Iya. Berarti kalau 2 orang berarti 1 juta? Iya, 1.000. 1 juta itu udah asuransi semua lah? Iya, sama gue dapet kaos. Gue tuh di basecamp Busuto. Yang handle tuh si Udin. Nah itu kayaknya itu basecamp favorit ya? Iya, dia emang pertama kali basecamp ada di situ. Busuto. Terus yang sama anaknya apa cucunya gue lupa deh. Apa sepupunya gue juga lupa. Namanya si Udin. Dia yang ngurus sekarang, Udin. Lu pas nyampe basecamp buat Simaksi itu nginep dulu semalam atau langsung gas? Kan gue nyampenya kan sore. Habis itu gue ke Curug Kembar. Kalau salah namanya Curug Kembar. Sampai maghrib. Terus naiknya itu besoknya. Paginya langsung gas? Jam 5:30. 5:30. Nyampe jam ke camp areanya? 9 malam. 9 malam? Iya. Buset, lumayan. Lumayan cuy. Anjir. Enggak, dari basecamp ke, katanya sih bisa naik ojek ya? Itu sampai dia kan dari basecamp nih, ke pos 1. Ke pos 1 doang? Iya. Ya itu paling cuman berapa menit naik ojek? 20 menit lah. 20 menit. Itu kalau misalkan estimasi kita jalan kaki bisa 2 jaman ya? Katanya sih katanya bilang kalau dari situ, kalau orang mau nanya itu 2 hari baru nyampe. Anjir. Datin kebun kopi. Perkebunan warga? Iya, perkebunan warga. Oh gitu. Oke. Cukup, makasih nih Ron. Oke. Atas waktunya nih. Udah berbagi pengalaman, dia naik gunung, terus pengalaman waktu pendakian kedua juga, pendakian gua yang kedua waktu di Gunung Gede lewat jalur Putri. Thank you banget nih Ron, pengalamannya. Mantap. Oke, kita ketemu lagi di konten selanjutnya bersama Sun Hiker. Yo, salah Sun Hiker namanya. Ade.